Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kultivator bertopeng itu tertawa kering dan berbicara dengan nada ketakutan, "Rekan Daoisun, Anda telah tiba dengan cepat, tetapi saya khawatir Anda telah menemukan orang yang salah. Saya hanya mengejar binatang iblis, dan keliru memasuki pegunungan Anda. Saya juga menyaksikan kegemparan binatang iblis tingkat rendah dan sedang mencoba untuk menemukan penyebabnya juga." Saat cahaya ungu menutupi wajah wanita tua itu, dia mendengus dan berbicara dengan suara yang mengesankan, "Kamu mengejar binatang iblis. Apakah rekan Daoisma mengira aku sudah pikun? Anda adalah kultivator tahap Midnas Chen Soul yang terkenal di seluruh kekaisaran karena teknik gerakan Anda. Binatang apa yang ingin Anda kejar ke pegunungan Heaven Peak kami? Saya telah mencari area lebih dari 100 km di sekitar kita, dan selain Anda, saya tidak dapat menemukan kultivator lain yang mampu melakukan apa yang baru saja terjadi." "Apa yang terjadi? Mungkinkah keributan binatang iblis itu merusak istana matahari tinggi? Saya menghormati senior Nas Chen Soul seperti Anda seperti yang ditunjukkan dari kesopanan saya, tapi saya tidak bisa tidak berpikir bahwa Anda menjebak saya. Meskipun saya mungkin tidak terbukti menjadi lawan Anda, saya juga tidak berdaya. Ada beberapa murid di sekte saya yang tahu saya memasuki pegunungan Heaven Peak. Akan lebih baik bagi Anda untuk memikirkannya lagi sebelum Anda memprovokasi perang antara Dao yang benar dan iblis." Meskipun kultivator bertopeng tampak takut pada gagasan perkelahian, dia pantang menyerah dan cahaya keemasan mulai bersinar dari matanya. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan setelah beberapa lama, dia dengan dingin bertanya, "Kamu benar-benar tidak melakukannya?" Pria bertopeng itu santai setelah mendengarnya dan dia mengambil sikap tunduk. "Jika rekan Taoisun membutuhkanku, aku bisa bersumpah, tapi aku masih tidak tahu apa yang terjadi pada sektemu." Ekspresi wanita tua itu rileks dan berkata, "Rekan Taois tidak perlu bersumpah. Anda seharusnya tidak menjadi orang yang melakukannya. Dengan posisi Anda di sekte Devilwood, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan dari peringkat Anda. Selain itu, saya belum pernah mendengar bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menarik binatang iblis. Tapi karena diri Anda yang terhormat datang ke Gunung Heaven Peak rank kami untuk menemukan binatang iblis, itu pasti sangat langka. Bagaimana kalau kau memberitahuku tentang itu?" Mengetahui bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya untuk membebaskan dirinya dari kecurigaan, dia buru-buru menjelaskan, "Binatang iblis itu benar-benar langka, tapi saya khawatir itu tidak setingkat dengan burung yang luas di sekte Anda. Itu adalah naga bumi lapis baja yang baru saja naik ke kelas 7. Saya menemukannya di sebuah gunung di provinsi yang berdekatan, tetapi ia sangat pintar dan mahir dalam teknik pergerakan tanah. Saya sudah mengejarnya selama hampir seminggu sebelum tiba di sini." Naga bumi lapis baja kelas 7. Wanita tua itu berteriak keheranan, "Itu benar-benar binatang iblis yang langka, terutama yang memiliki tingkat tinggi. Tidak heran mengapa rekan Daoisma begitu gegabah. Sekarang rekan Daois telah pergi, apakah itu berarti Anda telah menangkapnya? Saya sudah lama mendengar tentang ketenaran binatang itu, tetapi saya tidak pernah bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bisakah Anda memberi saya lihat? Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda, rekan Taoisun. Dalam keributan binatang iblis, teknik rahasia saya tiba-tiba kehilangan efek dan saya tidak bisa lagi melacak binatang itu." Tapi, kilatan muncul di mata wanita tua itu. "Tapi saat aku mencari binatang itu, aku melihat seberkas cahaya biru menembus langit. Itu agak cepat dan tampaknya bukan milik seorang kultivator dari istanamu. Saya rasa mereka ada hubungannya dengan keributan aneh di pegunungan. Saya sedang berpikir untuk mengejar dan mencari tahu apa yang terjadi, tetapi itu terlalu cepat.
Aku kehilangan pandangan setelah beberapa saat. Kemudian, rekan Taois Sun menemukan saya. Pria bertopeng itu tertawa masam. Ekspresi wanita tua itu bergerak dan dia dengan cepat bertanya, "Garis biru, dan kamu mengatakan bahwa mereka baru saja di sini. Ke arah mana mereka pergi?" Kultivator bertopeng berkedip dan dengan tenang menjawab, "Mereka terbang keluar dari pegunungan. Dengan kemampuanmu, kamu mungkin bisa mengejar." Dengan jejak baru yang diperoleh, dia dengan cepat mengucapkan, "Terima kasih banyak, rekan Taoisma. Saya akan melihat sendiri. Dan karena naga bumi lapis baja itu menghilang, kamu harus meninggalkan pegunungan juga. Sekte dan persekutuan kami berselisih dan memiliki wilayah mereka sendiri. Ketika saya kembali, saya tidak ingin Anda melihat berlama-lama di sini." Kemudian dia pergi dalam aliran cahaya keemasan. Ketika pria bertopeng melihatnya menghilang ke cakrawala, dia mencibir dan bergumam, "Penyihir tua itu sulit dihadapi seperti yang dikatakan rumor." Setelah dia memperoleh informasi yang dia inginkan, dia segera menjadi bermusuhan. "Sekte kita berselisih. Hah, kamu hanya ingin mengambil Armored Earth Dragon untuk dirimu sendiri. Jika saya merasakannya dengan benar, garis biru itu pasti ada hubungannya dengan hilangnya naga bumi lapis baja. Dan kecepatannya tidak kurang dari seorang kultivator tahap akhir Nas Chainsaw, tidak akan mudah mengejarnya." Dia juga tampak sangat bingung ketika kultivator lain itu telah membuat istana matahari tinggi sedikit menderita. Sungguh sangat menyenangkan. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat kantong binatang roh di pinggangnya. Sambil tersenyum, dia bergumam, "Meskipun itu bukan naga bumi lapis baja, aku mendapatkan laba-laba Black Blood, membuat perjalanan ini cukup berharga." Penampilan naga itu agak nyaman bagi orang itu. Dia membuatnya gila menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Pria bertopeng itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kemudian bergumam, "Itu pasti metode untuk menarik binatang iblis. Saya harus segera melaporkan ini ke kakak seniormu." Setelah melihat sekelilingnya untuk terakhir kalinya, dia mengelilingi dirinya dalam cahaya hijau dan menembus langit. Wanita tua bermarga Sun itu terbang selama hampir setengah hari dan terus-menerus menyapu indera spiritual melewati ribuan kilometer, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia hanya bisa kembali dan dengan cepat menyembunyikan informasi tentang apa yang telah terjadi. Jika sekte lain mengetahuinya, Istana Matahari Tinggi akan menjadi bahan tertawaan. Untungnya, orang yang melawan Fas Yang Bird hanya mengambil bulu ekornya bukan membunuhnya. Diberikan 30 tahun dan banyak obat roh, kekuatannya harus pulih sepenuhnya. Dia hanya bisa menyimpan keluhannya, tetapi secara pribadi, dia telah mengirim sekelompok kecil murid elit untuk menyelidiki apakah ada eksentrik tahap Nas Chainsaw yang ingin memperbaiki harta karun yang menggunakan bulu Fas Yang Bird. Selain membalas dendam untuk burung roh, dia juga ingin menemukan orang ini untuk mendapatkan metode menarik binatang iblis. Jika dia bisa mendapatkannya, menjinakkan binatang iblis atau mendapatkan inti mereka akan menjadi hal yang sederhana dan mudah. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal itu. Sekte Devilwood juga telah mengirimkan banyak murid mereka untuk melihat apakah ada kultivator Nas Chainsaw ini muncul di dekat Long Province. Tindakan tersembunyi dari dua negara adidaya di provinsi itu membuat takut beberapa klan dan sekte yang cerdik di wilayah tersebut. Mereka semua menduga bahwa keseimbangan wilayah akan segera runtuh, dan perang antara dua sekte besar akan terjadi. Saat berbagai kekuatan kecil panik, membentuk aliansi, dan menarik diri dari wilayah tersebut, suasana seluruh provinsi Long menjadi tegang. Tentu saja, Han Li tidak tahu bahwa tindakannya akan memicu hal seperti itu. Pada saat itu, dia telah mendirikan sebuah ruangan batu sementara di atas gunung untuk memeriksa harta rampasan yang diperolehnya, 5 bulu api yang hampir ilusi. Dalam suasana hati yang agak baik,
Monarch Soul Divergence dengan iseng berkata, wanita yang mengejarmu, seharusnya adalah kultivator jiwa baru lahir akhir Istana Matahari Tinggi. Sementara kultivasinya luar biasa, indera spiritual agak biasa dan dia tidak dapat mendeteksi Anda setelah Anda menahan ki. Kalau tidak, itu bisa terbukti cukup merepotkan. Han Li terkekeh dan berkata, paling buruk, aku hanya perlu menggunakan Blood Shadow Evasion sekali. Saya tidak percaya ada inkarnasi binatang suci lain di dunia ini yang bisa saya temui. Namun, saya tidak punya pilihan selain bersembunyi. Wanita tua itu mengolah teknik gerakan yang lebih cepat dariku. Tentu saja, dan tampaknya risiko yang kamu ambil telah terbayar. Anda tidak hanya mendapatkan banyak bulu api ini, tetapi juga naga bumi lapis baja yang langka. Jika Anda bisa menjinakkannya, akan ada peluang besar untuk mendapatkan harta duniawi lainnya di masa depan. Monarch Soul Divergence berkata dengan puas. Itu benar, tapi binatang iblis ini sudah dewasa. Bagaimana bisa dengan mudah dijinakkan? Aku hanya bisa berhasil karena keberuntungan. Tidak masalah. Menjinakkan binatang iblis dewasa sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Yang sangat cerdas sangat mudah dijinakkan. Monarch Soul Divergence berbicara dengan nada tenang yang penuh pengalaman. Han Li mengangkat alisnya dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Oh, jadi seperti itu. Kamu akan tahu. Dari seberapa cerdasnya Armored Earth Dragon ini muncul, seharusnya tidak terlalu sulit untuk dijinakkan. Kuharap begitu, Han Li terkekeh, tapi sebaiknya aku menurunkan amarah binatang itu terlebih dahulu dan kemudian mencari waktu yang lebih baik untuk menjinakkannya. Pertama, saya akan menangani bulu api ini dan kemudian menuju ke pameran perdagangan ibu kota Jin. Saatnya untuk melihat seperti apa kota terhebat di kerajaan Jin itu. Aku pernah mengunjungi ibu kota Jin di masa lalu. Meskipun itu adalah kota manusia, itu cukup mengesankan dan tidak biasa. Monarch Soul Divergence. Aku ingin lebih sering melihat Jin Capital sekarang. Untungnya, kami tidak terlalu jauh. Merawat bulu seharusnya hanya memakan waktu sehari. 3 bulan seharusnya lebih dari cukup waktu bagi saya untuk tiba, kata Han Li dengan tenang. Mengikuti kilatan cahaya biru, semua kecuali satu bulu menghilang tanpa jejak. Han Li melemparkan bulu yang tersisa ke udara, menghirup awan Naschen Flame biru ke atasnya. Tiba-tiba, bulu itu menyala dalam tampilan cahaya biru dan merah yang indah. Dia kemudian menutup matanya dan duduk bersila sambil menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan tenggelam dalam meditasi. Sehari berlalu, dan Han Li muncul dari ruang batu untuk berangkat dari gunung, menuju ke bagian timur Kekaisaran Jin, tempat kota terbesar di dunia fana berada ibu kota Jin. Dengan sedikit waktu tersisa sebelum pameran perdagangan dimulai, Han Li dengan santai terbang dengan kecepatan seorang kultivator formasi inti biasa untuk menghindari kecurigaan. Dia meninggalkan Long Province dan memasuki wilayah tetangga tanpa masalah, lalu mengeluarkan Wind Reading Chariot dan terbang dengan kecepatan luar biasa dalam seberkas cahaya putih. Saat dia terbang, dia samar-samar mengungkapkan aura kultivasi Naschen Soul-nya dan beberapa kultivator tingkat rendah yang kadang-kadang dia lewati dengan hormat menjaga jarak. Sebulan kemudian, Han Li memasuki provinsi Jinjiang yang berdekatan dengan ibu kota Jin. Dia menyingkirkan Wind Reading Chariot dan sekali lagi terbang dengan kecepatan dan aura terbatas. Lagi pula, pasti ada banyak kultivator tingkat tinggi di jantung Kekaisaran Jin Agung. Dia tidak ingin menarik perhatian. 2 minggu kemudian, Han Li mengenakan jubah biru Konfusianisme saat dia mengendarai kereta usang yang ditarik oleh kuda tua yang sakit-sakitan. Pada saat itu, dia sedang duduk di depan gerobak yang compang camping dan tubuhnya ikut terguncang. Matanya setengah tertutup seolah dia tertidur. Sebenarnya, dia diam-diam menyempurnakan pil salju jiwa yang dia minum dari beberapa hari sebelumnya. Setelah dia keluar dari saku spasial di lembah Devil Fall,
dia telah mengambil lebih dari selusin. Pil itu layak berasal dari zaman kuno. Dia dengan jelas merasakan kemurnian yang ditingkatkan dalam Celestial Ice Flames dan Ki Glacial Kelabang Fos bersayap 6 yang sebelumnya dia sempurnakan. Bahkan jejak ketidakmurnian yang tersisa di Purple Apex Flames mulai menghilang perlahan, menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam potensinya. Sangat disayangkan bahwa obat pil itu tidak mudah dikonsumsi. Masing-masing akan membutuhkan waktu antara 3 hingga 4 bulan untuk menyempurnakan di dalam dirinya, yang membuat Han Li kecewa. Jika dia bisa mengkonsumsi pil setiap bulan, dia memperhitungkan bahwa dalam waktu 100 tahun, api Apex ungu miliknya bisa mencapai tahap legendaris menyegel ribuan kilometer tanah dalam es. Meski begitu, Purple Apex Flames saat ini tidak kalah dengan teknik puncak dari iblis dan Dao yang benar. Sepertinya tidak ada kemampuan yang bisa benar-benar menahan mereka. Adapun mengapa Han Li melakukan perjalanan melintasi daratan dengan kereta usang ini, itu karena ibu kota Jin adalah ibu kota fana kekaisaran. Dunia kultivasi jin besar memiliki aturan tidak tertulis yang melarang pertempuran dan terbang 500 km di dalam ibu kota jin, menandakan jejak rasa hormat terhadap pemerintah kekaisaran jin besar. Karena para kultivator dan manusia memiliki tingkat ketergantungan tertentu pada jin agung. Namun, Nas Chen Sol dan bahkan kultivator formasi inti yang ahli dalam teknik penghindaran akan menutup mata terhadap aturan ini. Lagi pula, karena satu-satunya yang berpatroli di ibu kota Jin seringkali adalah para kultivator liar yang disewa oleh pemerintah kekaisaran Jin Agung, kultivasi mereka biasanya tidak terlalu tinggi. Selama mereka tidak menemukan siapapun yang melanggar aturan atau tidak berani terbang di ketinggian rendah di depan mata, mereka seringkali tidak akan menimbulkan masalah. Han Li juga mengabaikan aturan ini, tetapi karena dia punya banyak waktu dan ingin menyelesaikan pemurnian pil jiwa salju, dia pergi ke desa kecil yang jaraknya 100 km dan membeli kuda dan kereta tua sebelum berjalan ke ibu kota. Han Li bertemu dengan beberapa kultivator tingkat rendah di sepanjang jalan yang menggunakan kereta kuda untuk menuju ke ibu kota. Namun, dia tidak ingin diganggu dan benar-benar menahan kekuatan sihirnya, membuat dirinya tampak seperti manusia biasa. Tidak satu pun dari kultivator tingkat rendah ini yang mengganggu Han Li. Dan karena gerobaknya tidak terlalu cepat, dia telah dilewati oleh setidaknya 10 karavan yang berbeda. Meskipun Han Li hanya memikirkan urusannya sendiri di jalan saat dia memurnikan pil salju jiwa, dia mengerutkan kening ketika mendengar badai kuku kuda yang menggelegar di kejauhan. Dengan ekspresi tidak berubah, dia membuka matanya dan menarik pemerintahan di pangkuannya. Kuda tua itu dengan patuh menepikan gerobak ke pinggir jalan. Han Li dengan malas menoleh dan melihat awan debu melonjak dari belakangnya. Ada spanduk berkibar di dalam debu seolah sedang menunjukkan kekuatan. Saat awan debu mendekatinya, dia samar-samar bisa melihat pasukan kavaleri yang mengenakan baju besi perak di dalam, masing-masing dengan busur tergantung di punggung dan pedang di pinggang mereka. Para prajurit ini tampak kasar dan lapuk, dan mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah bersulam dan pedang panjang di pinggangnya. Dia membawa spanduk besar di punggungnya dengan kata, "Raja" tertulis di atasnya. Di tengah pasukan kavaleri, ada beberapa kereta batu giok yang bersinar samar dengan cahaya spiritual, ditarik dengan cepat oleh banyak kuda yang bagus. Gerbong-gerbong itu tampaknya tidak berguncang meskipun mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Alat ajaib. Ketika Han Li melihat gerbong-gerbong itu, matanya terbelalak keheranan. Dia menyapu indera spiritual melewati mereka, dan menemukan semua gerbong dipenuhi barang bawaan selain dari yang membawa aura samar para kultivator. Meskipun auranya cukup lemah, cukup mengejutkan untuk berbaur di antara para prajurit ini. Dia kemudian menarik kendalinya dan menghentikan gerobaknya sepenuhnya, menyerah kepada kelompok itu. Pasukan kavaleri tampaknya berjumlah sekitar 400,
tetapi ketika melewatinya, mereka tampak mengguncang gerobaknya dalam badai angin yang dihasilkan oleh momentum yang mencengangkan. Mata Hanli berkedip dan memperhatikan bahwa semua pasukan kavaleri ini membawa ki yang mengerikan di tubuh mereka, mungkin dari pertempuran. Ini bukan penjaga kota biasa, melainkan barisan depan yang sering mengambil bagian dalam huru-hara berdarah. Dia mendengar bahwa jin besar berbatasan dengan peradaban buruk lainnya di tenggara dan barat laut, dan bahwa penduduk asli yang fana sering berperang dengan mereka. Hanya tentara berdarah sejati yang akan muncul di daerah kacau ini. Saat Hanli memikirkan ini, kereta batu giok melewatinya. Seseorang di dalam salah satu gerbong kebetulan melihatnya dari celah jendela yang sempit dan mereka berteriak sedikit. Hanli tampak terkejut dengan reaksi ini dan dia mengangkat kepalanya, melihat sepasang mata yang tampak familiar. Saat dia bertanya-tanya siapa orang itu, mereka telah melakukan perjalanan jauh. Setelah mengamati pasukan tentara yang melewatinya, Hanli menjadi termenung dan akhirnya menggelengkan kepalanya, meninggalkan pikirannya untuk mencari kereta dengan indera spiritualnya. Gerbong itu memiliki beberapa batasan isolasi sederhana yang ditempatkan di atasnya, dan dia akan terdeteksi oleh siapapun yang ada di dalam jika dia mencoba untuk membongkar. Selain itu, mereka adalah kultivator hanya pada kultivasi kondensasi ki. Dia tidak ingin diganggu karena beberapa kultivator kelas rendah. Setelah melihat pasukan kavaleri berjalan jauh ke kejauhan, Hanli melanjutkan perjalanannya di jalan utama. Dia melakukan perjalanan sejauh 5 km sebelum dia tiba di persimpangan jalan. Hutan hijau besar tumbuh di sisi jalan dan ada beberapa toko teh sederhana yang didirikan di sebelahnya. Ada banyak gerbong yang berhenti di sini, pemiliknya memasuki toko sederhana ini untuk minum teh dan makanan. Lagi pula, tempat ini adalah satu-satunya perhentian sebelum seseorang tiba di dalam ibu kota jin. Sebagian besar pelancong akan mampir sejenak untuk beristirahat. Tatapan Hanli menyapu ke sekeliling dan melihat bahwa pasukan kavaleri lapis baja perak telah turun dari kudanya dan sedang beristirahat di sisi hutan. Beberapa gerbong batu giok juga berhenti, tapi salah satunya terbuka dan kosong. Adapun pria parubaya berjubah perak yang bertanggung jawab, dia juga tidak ada. Hanli mengerutkan kening dan menyapu indera spiritual melewati banyak toko teh di dekatnya. Setelah itu, dia mendesak kudanya untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi pada saat itu, salah satu tentara melihat gerobaknya dan berjalan ke arahnya dengan langkah cepat, menghalangi gerobak yang mengejutkan Hanli. Kavaleri itu memberi hormat padanya dan bertanya dengan nada netral, "Tuan muda, apakah Anda bermarga Han?" "Betul sekali. Nama keluarga saya adalah Han. Apa kau punya urusan denganku?" "Karena itu benar-benar Tuan Muda Han, Nyonya Muda Klan saya ingin mengobrol dengan Anda sambil minum teh." Mengingat sepasang mata cerah yang dia lihat sebelumnya dari kereta batu giok dan merenung sejenak, Hanli mengangguk, "Nyonya Muda Klanmu." "Oh, baiklah, aku akan pergi. Tuan Muda, Nona Muda Klan saya ada di toko teh di sana. Silakan ikuti saya." Prajurit itu berbicara dengan suara yang dalam dan memberi isyarat ke sisi hutan. Kemudian, dua tentara lainnya datang dan menjaga gerobak Hanli. Sesaat kemudian, Hanli memasuki toko dan berpapasan dengan dua wanita dan satu pria. Pria itu adalah pria parubaya berjubah bordir yang dia lihat sebelumnya. Dia memiliki rambut wajah yang panjang dan sikap yang tenang dan kuat. Adapun dua wanita muda lainnya, mereka adalah kultivator di lapisan ke-7 dan ke-5 dari kondensasi ki. Pria itu tetap tidak bergerak di pintu masuk Hanli, tetapi ketika kedua wanita itu melihat Hanli masuk, mereka saling pandang. Wanita dengan kultivasi yang lebih rendah menggigit bibirnya dan kemudian berbicara dengan gembira, "Kakak Han, sudah bertahun-tahun sejak aku melihatmu. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi.
Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya dengan bimbingan kultivasi Anda. Terkejut, Han Li tersenyum dan berkata, jadi nona muda Cao. Ini benar-benar kebetulan. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan kepergian saya yang tiba-tiba. Wanita ini adalah putri pejabat daerah, Cao Mengrong, yang dia temui ketika dia memasuki Great Jin beberapa tahun sebelumnya. Aku yakin senior Han memiliki urusan mendesak saat itu, jadi aku hampir tidak bisa menyalahkanmu. Ah, itu benar, saya harus memperkenalkan Anda. Ini senior Wang. Dia telah merawat saya ketika saya masih di sekte saya. Kami hampir seperti saudara kandung. Dan ini adalah paman senior Wang, seorang jenderal yang terkenal sebagai pilar termasyhur di Kekaisaran Selatan. Dia telah menerima perintah untuk menghadap kaisar.